Selamat pagi Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah seminar pilihan masalah. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valentino Christian Prokila, jurusan Ilmu Politik, semester 7 konsentrasi Pasifik Selatan. Judul proposal saya itu kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat di Desa Pariti. Studi kasus Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Menurut Elgeson, gender merupakan kategori sosial antara pria dan wanita yang dibedakan satu sama lain secara psikologis dan sesuai pembagian peran dari masyarakat. Gender secara umum juga dapat dikatakan sebagai pembedaan antara pria dan wanita yang dipelajari melalui lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya. Hal ini membuat perbedaan gender setiap negara akan berbeda dan dapat berubah ketika dipengaruhi oleh pendidikan, peraturan pemerintah, gambaran media, dan opini pemimpin. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan, ciptaan Tuhan, dan bentuk sosial atau konstruksi budaya. Seringkali orang mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kontradiktif atau tidak berubah dengan bersifat non-kodrati atau gender yang bisa berubah. Kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat baik pada perempuan maupun laki-laki. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etik, agama, lingkungan, geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan atau domestik. Laki-laki lebih berfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan atau publik. Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang. Kesetaraan gender menyeratkan bahwa kepemimpinan, kebutuhan, dan prioritas yang dimiliki baik oleh wanita atau pria yang patut dipertimbangkan. Kepentingan ini mencangkup berbagai bagian kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan lain-lain. Seperti halnya gender, kesetaraan gender juga dapat dipahami secara berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Hal ini merujuk pada perspektif masing-masing orang tentang hal tersebut. Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap bahwa semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang berkuasa merasa lebih baik atau tinggi kedudukannya dari pihak lainnya. Singkatnya, inti dari kesetaraan gender adalah kebebasan memiliki peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungan, sehingga tercipta sebuah keseimbangan yang diharapkan dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan warga Indonesia mengatur tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tatanan implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan selalu tertinggal. Dalam termarginalkan
dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan dan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hak itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Diskriminasi adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia perempuan. Hingga memperdayakan perempuan diperlukan agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, karena berkembangnya praktik diskriminasi terhadap perempuan sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, seperti kemiskinan, menganut fundamentalisme ataupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan hak perempuan baik dalam politik maupun untuk berkiprah di ruang publik untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan tersebut. Terdapat satu instrumen HAM internasional, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Di Indonesia, di lingkungan pemerintah maupun swasta, perempuan yang telah mempunyai kesempatan menduduki jabatan belum sebanding dengan laki-laki, padahal kala ditengok dari segi jumlah, penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Meskipun kita sudah mempunyai menteri wanita, duta besar wanita, jenderal wanita, bahkan pernah presiden wanita, namun itu semua masih kelihatan berbeda, yang sangat jauh jumlahnya bila dibandingkan dengan laki-laki menduduki jabatan tersebut. Dalam jumlah perempuan merupakan mayoritas, ironinya sebagian besar dari makhluk perempuan ini tidak terlihat. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya baru dinikmati oleh segelintir perempuan. Diskriminasi gender memang menjadi ciri khas hampir di setiap masyarakat maupun menganut sistem patriarki. Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau patriarki. Istilah patriarki yang digunakan secara lebih umum untuk menyebutkan kekuasaan laki-laki, bukan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Masyarakat di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang masih menganut budaya tradisional patriarki dan masih minim sekali pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender. Masyarakat di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang masih menganut budaya tradisional patriarki dan masih minim sekali pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender. Di Desa Pariti, pengolahan dan pengaturan urusan rumah tangga di dalam rumah masih dibebankan kepada perempuan, dan laki-laki menjadi penanggung jawab urusan di luar rumah dan mencari nafkah. Dalam masyarakat tradisional patriarki dapat dilihat dengan jelas adanya pemisahan yang tajam, bukan hanya pada peran gender tetapi juga pada sifat gender. Misalnya, laki-laki dituntut untuk bersifat pemberani dan gagah perkasa, sedangkan perempuan harus bersifat lemah lembut dan penurut.
Padahal laki-laki maupun perempuan adalah manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dibawanya sejak lahir. Sifat lemah lembut, perasaan, pemberani, penakut, tegas, pemalu, dan lain sebagainya. Bisa ada pada diri siapapun, tidak peduli apakah dia perempuan atau laki-laki, akan tetapi konstruksi budaya di masyarakat merubah pandangan netral pada sifat gender tersebut. Tidak sedikit masyarakat di desa Pariti yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan gender adalah sesuatu yang mengada-ngada. Ada hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. Perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja atau nantinya akan kembali juga masuk dapur. Pernah mendengar ungkapan seperti ini? Hal ini masih sering terlontar saat dipertanyakan apakah perempuan atau laki-laki akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Di desa Pariti, kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat terwujud karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan peran yang berbeda dan tidak serata. Padahal kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurustamaan gender. Artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dan kesetaraan gender, sehingga pelaksanaan kesetaraan gender di dalam masyarakat dirasa masih jauh dari harapan. Dari uraian latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti tentang perspektif masyarakat desa Pariti terhadap kesetaraan gender. Yang berikut yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat di desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Tujuan dari penelitian yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat di desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat secara akademi, yaitu penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan berkontribusi pada penelitian karya ilmiah selanjutnya, serta sebagai bahan rujukan untuk mata kuliah seminar pilihan masalah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Yang berikut secara praktis, penelitian dapat memberikan masukan bagi warga desa untuk memberikan perspektif yang positif bagi kesetaraan gender. Manfaat secara pribadi yaitu penelitian ini merupakan tanggung jawab mahasiswa sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Sekian dari saya. Terima kasih.